Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Temanya adalah kuasa doa. Pengajaran tentang doa yang sesungguhnya adalah semua doa pasti akan didengar oleh Tuhan. Doa merupakan nafas hidup daripada anak-anak Tuhan. Doa juga adalah senjata yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Doa juga adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan Allah sangat suka untuk mendengar doa-doa kita. Semua doa pasti akan didengar dan dijawab oleh Tuhan menurut waktunya Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah dasar kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap orang tentu ingin doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Kita semua mau doa-doa kita itu manjur dan berkuasa. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus berdoa dengan tekun. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam berdoa kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Jangan berhenti di tengah jalan, tetapi harus terus menerus. Terus menerus, jangan bosan-bosan. Dalam perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim untuk membela perkaranya, Yesus memberikan alasan mengapa akhirnya hakim tersebut mau menangani kasusnya. Ya, hakim itu menjawab permohonan janda itu bukan karena janda itu cantik, bukan karena janda itu banyak uangnya, ya bukan karena supaya hakim ini naik jabatan, ya tetapi satu hal, ya janda ini terus menerus datang memohon kepada hakim dengan tidak jemu-jemu. Ya itulah yang membuat ya janda itu ya dijawab, dikabulkan permohonannya oleh hakim. Tuhan juga mengajarkan supaya dalam kita berdoa kita mau tidak bosan-bosan, ya tetapi terus maju pantang menyerah. Dalam bahasa Inggris, apabila seorang ibu akan melahirkan, maka dia disuruh untuk mendorong bayinya supaya segera keluar. Kata mendorong dalam bahasa Inggris adalah push, singkatan dari pray, until something happens. Artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Oleh sebab itu, apabila kita sebagai anak-anak Tuhan rindu ya untuk doa kita jawab oleh Tuhan, mari kita mau terus berdoa dengan tidak bosan-bosan. Berdoalah dengan tekun, karena doa tidak memiliki risiko. Doa tidak akan memberikan kerugian, melainkan selalu memberikan keuntungan kepada kita. Terus berdoa sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Yang kedua, doa harus dengan hati yang rendah. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Doa bukan untuk kesombongan. Doa bukan untuk menyombongkan diri, ya. Banyak berdoa bukan supaya kita kelihatan lebih hebat atau lebih suci dari saudara-saudara seiman kita yang lain. Ya, melainkan supaya kita selalu mau ya mengoreksi diri kita. Ya, doa adalah untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apa dosa, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mau segera mengakui, segera memohon pengampunan, ya sehingga Tuhan akan selalu memberikan ya pengampunannya kepada kita sekalian. Dalam Lukas 18 ayat yang 9 sampai ayat yang 14 dikisahkan tentang dua orang yang masuk ke bait Allah untuk berdoa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Kita sama-sama tahu ya doa yang dibenarkan adalah doa dari pemungut cukai, karena dia memohon ampun kepada Tuhan, ya sehingga Allah benarkan. Ya, beda dengan orang Farisi yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, kiranya ya kita mau selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Ya, mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Mari ya kita mau selalu mengoreksi diri kita, mengakui dosa-dosa kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh mengalami jawaban-jawaban doa, pertolongan, lawatan, dan mujizat Tuhan. Ya, karena dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 dikatakan, ya umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan, ya luar biasa. Yang ketiga, ya doa juga harus disertai dengan
hati yang tulus. Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tuhan mau apabila kita berdoa seperti anak kecil yang penuh dengan kepolosan, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan ketulusan hati. Anak kecil belum banyak tipu muslihatnya atau akal bulusnya atau maksud-maksud yang terselubung. Ya biasanya mereka jujur, yang mereka mengatakan apa adanya. Ya begitu juga dengan doa kita. Ya, jadi doa itu bukan ya kumpulan kata-kata yang indah atau rangkaian puisi yang enak untuk didengar. Ya doa juga bukan ya dinilai dari bagusnya atau sistematisnya susunan kata-katanya. Ya tetapi ya doa itu kita mau ya naikkan ya sebagai ungkapan dari lubuk hati kita yang terdalam, disertai dengan kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan di hadapan Tuhan. Ya lebih baik berdoa dengan hati daripada dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang panjang lebar, ya tetapi tanpa hati. Ya puji Tuhan, ya lebih bermanfaat untuk kita berdoa ya dengan hati ya, sekalipun mungkin tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya kalau kita lihat contohnya dari Ibu Hana, ya di saat dia memohon anak kepada Tuhan, 1 Samuel 1 ayat ke-10, ya di situ ya dikatakan hanya tangisan dan jeritan hati kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkenan, Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan doanya. Ya jadi doa adalah seperti seorang anak yang menyampaikan permintaannya kepada papanya, ya di mana ya tidak muter-muter, ya tetapi dia jelas, langsung, dan apa adanya. Ya dengan penuh ketulusan, ya maka kita akan percaya Tuhan akan jawab dan mengadakan pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita sekalian. Yang keempat, doa juga harus disertai dengan hati yang sungguh. Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Doa yang sungguh-sungguh adalah ya doa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam artian Tuhan akan menjawab doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Ya biarlah apapun yang menjadi kerinduan kita pada saat pagi hari ini, kita mau sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, ya dengan serius ya, karena Tuhan akan selalu membenarkan orang-orang, anak-anaknya yang berdoa dengan hati yang sungguh. Yakub 5 ayat yang ke-16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Ya karena itu ya berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan hati yang rendah, berdoalah dengan hati yang tulus, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Maka akibatnya pasti ada mujizat, pasti ada kuasa Tuhan, pasti ada keajaiban Tuhan yang selalu akan menjadi pengalaman dalam hidup kita sekalian. Ya mungkin pada pagi hari ini ada banyak beban, masalah, persoalan, pergumulan kita, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sumber jawaban yang luar biasa. Tuhan berkati kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan renungan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh terus menambahkan iman kami, harap kami, kasih kami, setia kami kepada Tuhan. Berkati juga jasmani kami Tuhan. Semua kebutuhan keperluan kami Tuhan mau tolong berkati. Berkati semua studi daripada anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Bahkan semua cita-cita kerinduan kami Kau selalu adakan, Kau selalu bela, Kau selalu tolong Tuhan. Kami rindu perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami selalu merasakan bagaimana sungguh-sungguh berkat Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Kami akan masuki di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.